warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Rahma, peserta Latsar BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 12, kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Hal pertama yang akan kita bahas ialah tentang identifikasi isu. Yang mana isu pertama yang akan kita lihat ada tentang kurang optimalnya pelayanan obat di puskesmas. Yang kedua, kurang optimalnya pemantauan gudang perbekalan farmasi. Dan yang ketiga, belum adanya penandaan obat hack alert, lasa, dan obat yang mendekati kadaluarsa. Analisis yang kita gunakan ialah yang pertama menggunakan metode AKPL. Metode AKPL ialah berupa keaktualan, kekalayakan, problem, serta layak. Yang mana dalam metode ini itu menggunakan skor-skor dari 5 sampai 1, yaitu sangat penting sampai sangat tidak penting. Dari metode ini didapatkan bahwa kurang optimalnya pelayanan obat di puskesmas itu menjadi salah satu prioritas yang harus kita utamakan. Selanjutnya ialah dengan menggunakan metode USG. Metode USG ada tentang urgent, serius, dan perkembangan yang akan terjadi apabila isu itu tidak diatasi. Dari metode USG ini didapatkan juga bahwa kurang optimalnya pelayanan obat di puskesmas itu menjadi prioritas yang harus dilakukan. Berikutnya yang akan dibahas adalah diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini memuat penyebab-penyebab yang mungkin menjadi akar permasalahan dari kurang optimalnya pelayanan obat di puskesmas, yaitu bisa dari manusianya, material yang digunakan, metode, atau mesin. Yang mana dari manusianya sendiri itu karena kurangnya kecakapan serta kurangnya komunikasi antar petugas yang melakukan pelayanan. Dari materialnya ada SOP yang tidak lengkap, dan metode yang digunakan mungkin karena tidak adanya pembagian tugas yang pasti dalam pelayanan. Untuk kurang optimalnya pelayanan obat di puskesmas, itu yang menjadi masalah paling penting itu adalah pembuatan obat yang terbilang lebih lama, sehingga tidak optimal, yaitu karena alat gerus yang digunakan itu masih manual, dan pembungkus puyer yang masih dengan menggunakan kertas perkamen, yang mengakibatkan pelayanan terbilang lebih lama. Berikutnya, itu adalah analisis SWOT, di mana dari analisis SWOT ini kita bisa menguraikan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari isu tersebut. Yang mana kekuatannya ada karena adanya SOP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kita bisa mengambil literatur dari SOP tersebut. Kelemahannya ada karena kurangnya komunikasi dan yang seperti tadi yaitu kurang lengkapnya SOP yang ada di puskesmas. Peluang yang terjadi adalah bisa dibuat pembagian tugas yang pasti, serta disediakan alat-alat penunjang pembuatan obat di puskesmas. Selain itu, ancaman yang mungkin terjadi adalah pelayanan obat yang lama, serta pelayanan obat yang tidak optimal. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah tentang rekomendasi alternatif penyelesaian, yang mana isu yang kita ambil ada tentang kurang optimalnya pelayanan obat di puskesmas, yang menjadi penyebab tidak adanya pembagian tugas secara pasti, terbatasnya alat penunjang pembuatan obat, serta letak gudang farmasi yang tidak dekat dengan apotek. Untuk alternatif penyelesaiannya adalah dengan membuat pembagian tugas, melengkapi alat-alat penunjang pembuatan obat, serta melengkapi obat di bagian apotek puskesmas. Dari alternatif penyelesaian ini, tahapan yang dibuat adalah membuat uraian tugas khusus dalam pelayanan obat,
Melengkapi alat-alat seperti blender dan mesin puyer agar pembuatan puyer tidak terlalu memakan waktu lama, serta melakukan pengisian stok obat di apotik setiap pagi sebelum pelayanan dimulai, agar tidak kehabisan obat dan harus mengambil ke gudang farmasi. Hasil yang diharapkan adalah pelayanan obat berlangsung secara cepat dan optimal. Pihak yang terkait, yaitu kepala puskesmas, tata usaha, serta bagian tenaga farmasi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.